kembali di Jentikan Jari. Ini gua sedang bersama teman-teman duniawi. Ya, bisa kenalin dulu kali namanya ya. Yuk, Bang. Yo, perkenalkan, nama gue Rux, ya, si pemanjat tebing. Gua Abai dari Duniawi. Oke. Duniawi. Ya, baik. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Oke. Kali ini Bahas apa nih? Ngebahas apa ya? gua akan membahas ideologi lagi, yaitu anarko entertainment. Oh, ada anarko entertainment. Anarko entertainment adalah ideologi yang percaya pada masyarakat tanpa negara, di mana orang selalu terhubung hanya kepada satu media sosial, dan orang-orang dalam masyarakat anarko entertainment ini diatur dalam media sosial, di mana orang-orang yang paling populer di media sosial berada di atas sehingga mereka diperlakukan sebagai raja dan memiliki kekuatan paling besar untuk mempengaruhi perubahan sosial dan masyarakat, sementara orang-orang tanpa ketenaran dianggap sebagai kasta yang rendah atau tak tersentuh. Anarko entertainment juga berperilaku seperti remaja stereotip yang ada di dalam komik boomer atau seperti kepribadian internet. Dia juga membaca banyak buku YouTuber ya seperti Gen Z dan lain-lain, dan mencoba untuk mendapatkan like, comment, share, dan subscribe dari orang-orang yang dia temui. Jadi gitu teman-teman, bagaimana? Ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe konten channel Jentikan. Oh, Jentikan Jari. Oke. Nanti dulu. Oke, bagaimana pendapatnya? Apa? Iya apa? Ya, jadi ya secara ringkasnya ini kumpulan selebgram yang menguasai dunia gitu. Dunia itu dikuasai oleh selebgram ini. Gua juga baru tahu kalau ada anarko entertainment ya. Entertainment. Itu ada ya. Berarti kalau so far gua taunya ada anarko sindikalisme, anarko kapitalisme, ada anarko dan lain-lain gitu. Nah, kalau anarko entertainment itu pergerakannya gua pengen tahu dulu gimana tuh. Maksudnya dari siapa? Sebenarnya untuk pergerakannya yang gue lihat ini masih kayak filosofi ya. Filosofi yang ada di Reddit nih, dia saling diskusi terus menciptakan sebuah ideologi baru ini gitu. Untuk pergerakannya sendiri gue nggak bisa lihat secara spesifiknya, tapi mereka menyamakan kayak influencer yang menolak negara itu sendiri gitu. Oh, ada ya? Berarti selebgram bisa dikatakan selebgram. Ada yang di diskusi itu ada yang ingin menghapuskan negara itu berarti? Ya, untuk menghapuskan negara, spesifik menghapuskan negara enggak, cuman kayak pengkritik atau jadi oposisinya lah gitu. Tapi tujuannya pada akhirnya mereka tuh juga ingin negara ini nggak ada gitu. Negara ini kan nggak ada. anarko tuh dasarnya itu kan. Dasarnya itu. Pada tujuannya berarti. Itu diskusi itu guyonan di Reddit itu ya. Reddit. Guyon apa beneran memang diskusi serius itu ya, kita membuat komunitas selebgram atau influencer ingin menghapuskan negara karena negara ini adalah sumber dari penindasan terhadap masyarakat gitu. Sumber segala masalah untuk masyarakat. Di situ serius berarti. Awalnya jokes ya. Gue juga pertama buka tuh awalnya jokes, tapi ketika beberapa orang tuh mulai menanggapinya serius karena dia udah mirip dengan anarko kapitalis. Otomatis kan kayak kita kalau misalnya kita lihat anarko kapitalis kan kayak pemodal, pengusaha, terus dia punya follower banyak, dan itu juga jadinya terciptalah anarko entertainment ini menjadi logis tuh gitu. Mungkin kita bisa menyinggung kayak kasus-kasus yang lain, yang kemarin-kemarin itu kayak pemerintah tuh membutuhkan influencer, itu kan selebgram lah istilahnya, untuk mengatur keadaan sosial gitu. Jadinya kalau misalkan si anarko entertainment ini benar-benar menguasai, dia nggak butuh pemerintahan lagi untuk menguasai keadaan sosial ini gitu. Jadi ada ya anarko entertainment itu ya. Awalnya jokes, tapi sekarang mungkin jadi serius ya. Kira-kira siapa ya selebgram yang mungkin yang lo tahu gitu ya, atau influencer atau YouTuber yang dia itu memang punya pemikiran anarkisme? Kira-kira ada nggak yang mungkin udah terkenal? Kalau misalkan yang atau seperti kira-kira ini, yang mirip gitu ya? Nggak,
misalkan dia memperlihatkan di ciri-ciri gitu kan, mungkin di YouTube-nya kontennya atau di konten-konten IG-nya gitu kan. Kalau misalnya dilihat spesifik ke anarko entertainment-nya sih belum lihat, cuman dia seolah-olah follower-followernya tuh ngikutin dia gitu kan. Terus beberapa orang-orang yang kayak Bosman Mardigu juga mungkin udah bisa itu, walaupun dia nggak spesifik bilang dia menentang negara gitu, tapi kan dia cuman bedanya sama-sama mengkritik negara, walaupun secara spesifik dia nggak menentang adanya negara gitu, dia mengkritik aja gitu. Mungkin ya, berarti nggak cuma selebgram, maksudnya di dunia entertainment inilah ya. Iya, di dunia entertainment ini. Selebritas lah katakannya, artis gitu. Ya kalau kayak itu memang banyak, karena seniman-seniman juga banyak yang menganut anarkisme, yang mereka perlihatkan melalui karya-karyanya yang kisah di zaman dahulu kan sebenarnya anarko ini lahirnya itu abad 19, tapi sebenarnya memang sebelum itu memang udah ada pergerakan itu, tapi namanya bukan anarko, apa namanya, tapi nomenklatur anarko ini memang udah ada di abad 19 gitu loh. Oh, zaman-zaman Firaun ya. Zaman-zaman Firaun di mana dia memberikan selembaran-selembaran batu ya. Di dalam kutipan selembaran batu itu mengajak para kaumnya itu untuk menyembah dia. Seperti itu ya dasarnya ya. Dan kalau menyinggung kembali ke abad 19 itu kembali ke teorinya Joseph Pierre Proudhon ya. Joseph Pierre Proudhon gitu. Yang Bakunin itu sebenarnya dia udah masuk ke anarko sindikalis ya. Iya, Udah dia campur anarko buruh gitu. Oh, Bakunin. Bakugan? Byakugan? Better Brawlers. Iya, Better Brawlers. Jadi kalau kita lihat kembali ke anarkisme itu kan kayak awalnya tuh Yunani kalau nggak salah tuh. Jadi ada semasyarakat yang udah ada society-nya nih istilahnya nih. Dia bikin society lagi di luar tanpa adanya hierarki, dan di situ Joseph P. Proudhon menganggap itu adalah sebuah pergerakan anarkisme gitu. Jadi rock anarko itu awalnya itu memang akarnya itu dari Marxisme juga. Cuman pada akhirnya Marxisme berkembang, tapi itu juga akhirnya seakan-akan melawan juga Marxisme atau berseberangan juga, karena si anarko ini yang paling terlihat jelas perbedaan pandangannya dengan Marxisme itu yaitu mengenai hierarki dan pemerintah negara. Jadi ciri khas anarko itu anti atau mengatakan bahwa negara, pemerintahan ini adalah sumber dari segala penindasan, dari segala masalah lah gitu kan. Jadi masyarakat itu lebih baik tanpa pemerintah gitu, biarkan. Tapi juga anarko juga punya banyak lagi aliran-aliran. Kayak tadi sindikalisme anarko yang bahwa buruh itu adalah bisa menguasai alat produksi, mereka yang menentukan gitu kan, kayak gitu. Ada lagi kapitalisme yang mereka kami bisa kaya sendiri gitu tanpa ada pajak-pajak, tanpa ada pemerintah, kami berhak memperkaya sendiri gitu. Jadi si sindikalisme dan kapitalisme juga sebenarnya gini, tapi dua-duanya anarko, artinya nggak mau ada pemerintahan gitu. Oh, sama teman-teman saya itu anak pang ya. Nah, anak pang itu ya. Dia melihat bahwa pemerintahan itu gagal mensejahterakan ya masyarakat-masyarakatnya. Jadi gue juga sebenarnya gak setuju gitu lihat teman-teman teman-teman gue itu ditindas, masyarakat bawah ditindas oleh pejabat-pejabat yang haus akan harta tahta wanita ya. Karena itu kan dari pang ini kan apalagi kan kenapa gua tadi bilang Billy Jering adalah anarko entertainment gitu, mirip karena dia musiknya pang, musik pang kan. Terus dan dia entertain gitu, jadi dia masuk ke anarko entertain gitu. Bukan sekedar joget-joget ya. Sebenarnya ya anarko itu bukan sekedar rusuh-rusuh ya. Yang rusuh itu yang ada di rapat DPR. Bagaimana dengan telur dan BBM sekarang? Iya. Menurutnya gimana? Telur itu makan setiap hari. Akarnya itu dari telur dinosaurus ya. Berkembang menjadi telur ayam, di mana telur ayam itu tidak bisa berkembang biak jika tidak dirami oleh
induk ayam. Iya. Jadi duluan mana ayam sama telur? Itu tanya saja sama prajuritku. Balik lagi ke topik nih. Jika beneran anarko entertainment ini misalnya terjadi nih di negara kita nih gitu kan. Misal yang Bosman Mardigo agak ke kanan, Bling agak ke kiri gitu. Gimana pendapat kalian? Pendapat apa ya aja deh. Ya dari. Ya. Kalau itu terjadi, sebenarnya banyak, gak cuman Jaring, SID, Marginal atau Marginal. mereka juga kan anak PAN yang kritis terhadap pemerintah gitu kan, yang darah tahu kalau mahasiswa mungkin tahu darah juang ya, Iya, darah itu buatannya Marginal gitu, dan mereka sudah mungkin penampilannya ya tato, gitu, rambutnya urakan lah, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang pintar gitu, bahkan beberapa kali diundang di stasiun TV. Pendapat mereka bukan pendapat asal gitu. Jadi kita jangan sepelekan pergerakan anak PAN. Iya. Begitu, jangan melihat dari luar saja. Yang bodoh itu yang berdasi tidur di rapat DPR. Iya. Iya. Nah, kalau itu terjadi sebenarnya gua nggak yakin itu akan terjadi sih sebenarnya. Karena yang namanya pemerintahan hierarki nggak mungkin nggak ada sih, di mana-mana pergerakan anarko nggak ada yang berhasil sebenarnya kan, hanya ada pergerakan doang kan, tetap hierarki itu ada, tetap pemerintahan itu ada gitu. Nah, tapi untuk mengkritis sebagai pengkritis pemerintah dan kebebasan berpendapat, kebebasan berpikiran di negara kita, yang namanya komunitas anarko itu ya boleh-boleh saja, karena itu tadi aliran anarko itu banyak dan banyak juga yang tidak ingin anarkis, maksudnya merusak pasukan. Kita tuh kayak mengasosiasikan anarko ini merusak fasilitas, merusak umum dan lain-lain gitulah ya, rusuh. Sebenarnya banyak aliran juga anarko yang pure hanya pemikiran ingin negara ini, masyarakat ini lebih baik tanpa adanya pemerintah gitu. Kalau misalkan memang gerakan itu adalah gerakan yang tulus dari hati gitu ya, biarkan saja gitu. Tapi memang kalau itu ada agenda-agenda lain misalkan ya dari luar itu, ya jangan sampai itu malah memperburuk kondisi negara gitu sih kalau menurut gua. Ya sebagai negara bebas ya siapapun punya pemikiran pendapat masing-masing, ada yang anarko, ada yang ini ada yang lain, ideologi lain juga ya sah saja selama itu memang niatannya adalah memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan untuk negara gitu sih kalau menurut gua. That's right. Ya. Itu sangat menyentuh ya. Banyak sebenarnya ini kalau mau ngobrol nih, tapi teman-teman sayang banget sih jam segini, harusnya malam jam 12 itu kita Tidur. Berarti di tol istrinya ngomongin kayak gini-gini sampai subuh gitu, Mahadi sama Ardi. Mungkin lain kesempatan ya. Ya tapi seru sih, pada benar sampai pada seru sebenarnya. Cuman ya waktunya ini. Waktunya ya. Iya, sampai gua tertidur di sini juga nggak pasti seru ya. Berarti dari aliran-aliran anarki lain pun bisa masuk ke anarko entertainment ketika dia punya banyak followers berarti ya. Bisa. Oke. Wah. Oh siap, oke beres. Jangan kemana-mana ya. Ya. Mau cabut aja? Oke. Mungkin next time lagi ya kita bisa bahas lebih deep talk gitu ya. Cuma sebentar. Terusin lah. Ya. Jangan lupa ya, setelah ini kita akan menyaksikan tentang konten dunia sempit, di mana dunia penuh dengan kesempitan ya, pemikiran sempit, dompet sempit, kantong sempit, sempit. Oke. Ya. Udah. Oke, udah kepanjangan sepertinya ya, Jentikers. Oke. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada hal yang harus ditambahkan dan diluruskan, kalian boleh komen di bawah. Sekian dari gua Mahadi dan James dari Gunung Merbabu. Oh, iya. Dan jangan lupa follow subscribe channel YouTube Duniawe, nanti ada di deskripsi. Dan sekian dari kita, see you in the next video. Iya. Berenang di kolom toba kedalaman.